Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, semoga kita tetap diberi kesehatan dan kita tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring ini. Dan semoga materi yang akan saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Anak-anakku sekalian, materi yang selanjutnya ini adalah bagaimana kita mengenal operasi dasar matematika atau menggunakan rumus dasar operasi matematika, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dalam Microsoft Excel. Dan silakan disimak video pembelajaran berikut ini. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas bagaimana ketentuan dari operasi dasar matematika yang ada pada Microsoft Excel, di mana pada Microsoft Excel ini sudah dilengkapi dengan fasilitas kita mengolah angka dengan menggunakan berbagai operasi dasar matematika, di mana operasi yang akan kita bahas ini adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pada operasi matematika, jika kita tulis dalam buku kita, mungkin kita bisa menemui 4 operasi dasar, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kalau kita menulis kalimat matematika pada buku, itu mungkin penjumlahan kita tulis dengan tanda plus, pengurangan minus, perkalian itu dengan tanda X atau silang, dan pembagian tanda titik 2. Nah, pada Microsoft Excel telah ditentukan pada aplikasi ini untuk melakukan operasi penjumlahan harus menggunakan tanda plus, kemudian pengurangan tanda minus, kemudian perkalian tanda bintang, dan simbol yang digunakan untuk pembagian menggunakan slash atau garis miring. Untuk lebih lengkapnya, kita langsung praktek menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Pada Microsoft Excel, kita bisa menggunakan operasi dasar matematika ini pada sel yang kita perlukan atau kita tunjuk. Nah, pada umumnya ada 2 cara pembagian ini pada sebuah sel, yaitu antar sel dan dalam satu sel itu sendiri. Yang pertama kita lihat yaitu pada satu sel. Misalnya kita gunakan sel B2, kita gunakan klik ini sel B2. Kita gunakan perhitungan dalam satu sel. Langsung angkanya kita masukkan dalam sel tersebut. Nah, ketentuan utama dalam Microsoft Excel ketika kita menggunakan formula atau rumus harus kita dahului dengan tanda sama dengan. Sama dengan, langsung kita tunjukkan angkanya, misalnya 10 ditambah 6. Untuk mengetahui hasilnya harus kita tekan enter. Nah, hasilnya adalah 16. Nah, jika kita klik di sini, isinya 16. Tetapi pada formula bar berisi dengan simbol-simbol atau rumus, yaitu sama dengan 10 ditambah 6. Di sini adalah langkah perhitungannya, sedangkan langsung pada selnya adalah hasilnya yang ditampilkan. Ini adalah salah satu contoh menghitung operasi dasar matematika atau menggunakan operasi dasar matematika pada satu sel. Nah, pada umumnya kita akan menggunakan sel atau banyak sel untuk melakukan penghitungan. Salah satu contoh ini ada berisi 7, sel yang berisi 10. Sebelum kita melakukan penghitungan, terlebih dahulu kita harus tahu nama sel yang akan kita hitung atau kita operasikan. 7 ini selnya bernama sel A8. 10 kita klik di sini pada name box sel C8. Nah, kita akan mengoperasikan
sel A8 dan C8 dengan perintah menggunakan penjumlahan. Ini sama dengan di sini. Sebagai catatan, plus sama-sama dengan ini adalah fungsinya hanya sebagai teks atau pelengkap kalimat. Sedangkan pada fungsi rumus nanti akan kita jadikan satu pada sel G8. Kita mulai. Cara yang pertama, terlebih dahulu kita harus tahu namanya tadi 7 ini adalah sel A8, sedangkan 10 adalah sel C8. Nah, kita tulis sama dengan dulu. Sebagai syarat menuliskan rumus pada Microsoft Excel. Sama dengan sel A8 ditambah, berarti kita pakai di jumlah adalah kita pakai plus. Sama sel 10 ini adalah sel C, di sini 8 berarti C8. Nah, cukup. Untuk melihat hasilnya kita tekan enter. Nah, hasilnya adalah 7 ditambah 10. Kita lihat di sini. Selnya adalah sama dengan A8 ditambah C8. Oke. Cara yang kedua, kita menggunakan mouse. Sama dengan, langsung kita klik di sini selnya, maka di sini akan tertulis otomatis A8 ditambah, langsung kita klik sel yang dituju C8, tekan enter. Coba kita lihat di sini isinya adalah 17. Sel ini 17 isinya. Ketika kita klik pada formula bar, dia berisi formula atau rumus. Beda dengan ini. Ketika kita klik angka 10, di sini adalah angka 10. Ini menunjukkan bahwa sel C8 ini tidak ada rumus matematikanya, sedangkan sel G8 ini berisi rumus matematika yang berarti di sini bisa kita baca formulanya, yaitu sel A8 ditambah atau dijumlah dengan sel C8. Oke. Kita coba latihan selanjutnya, misalnya kita kasih di sini pengurangan. Terus tekan enter. Yang kedua di sini mungkin perkalian. Ingat, ini hanya untuk teks, maka langsung kita tekan enter. Terus sama dengan ini adalah hanya untuk teks matematika, bukan rumus. Misalnya ini biasanya defaultnya seperti ini atau bawaannya kita klik center. Oke. Sekarang kita masukkan rumusnya. Sama dengan kita klik di sini, kemudian tandanya apa? Dikurangi, minus. Kemudian kita klik angka 4 ini, sel ini atau sel C10. Selanjutnya adalah dikalikan, berarti kita menggunakan tanda bintang sesuai dengan simbolnya ini. Kita klik di sini. Nah, sudah. Di sini A10 dikurangi C10 dikalikan sel E10. Kita tekan enter. Hasilnya adalah negatif 3. Kenapa kok negatif 3? Karena di sini Microsoft Excel mengikuti aturan operasi matematika. Ketika ada perkalian sama pengurangan, maka akan didahulukan perkalian terlebih dahulu. 4 kali 2 8, berarti nilainya minus 8 ditambah 5 ini, sehingga nilainya negatif 3. Seumpama untuk menghasilkan misalnya pengurangan saya dahulukan, maka kita harus menambahkan kurung di sini. Kita klik di sini, kemudian belakang sini kita klik. Nah, berarti kalimat matematikanya A10 atau sel A10 dikurangi C10. Hasilnya dikalikan sel E10. Maka akan berubah hasilnya menjadi 2. Karena di sini 5 dikurangi 4 sama dengan 1 kali 2. Nah, ketika melakukan penghitungan antar sel ini, yang memudahkan kita ketika ini kita rubah
input nilainya misalnya menjadi 70, maka hasil juga akan berubah secara otomatis. Ini kita ganti menjadi misalnya 8, maka dia akan berubah secara otomatis. Ini misalnya 700, dengan cepat akan berubah. Pokoknya isi sel berubah, maka hasil di belakang berubah, karena kita menggunakan penjumlahan atau operasi matematika antar sel, yaitu sel A10, T10 sama E10. Contoh yang ketiga, misalnya kita tentukan sendiri. Setelah kalau kita klik maka keluar itu, makanya langsung kita tekan enter. Misalnya di sini kita gunakan pembagian. Ini hanya sekedar teks ya. Enter. Kemudian di sini kita gunakan penjumlahan. Tekan enter. Nah, sama dengan misalnya ini kita klik, kemudian pembagian kita bagi pakai slash, klik yang kedua, kemudian setelah itu sesuai perintah selanjutnya dijumlahkan, kita klik sel E12 ini atau sel yang berisi angka 5, kita tekan enter. Nah, sel ini kita rubah menjadi 907. Tekan enter. Nah, di sini otomatis kalau hasil pembagian itu banyak yang mengandung koma. Untuk menjadikan bilangan bulat sangat mudah. Kita gunakan format yang ada pada submenu number ini. Kita bisa menggunakan ini decrease desimal atau increase desimal. Untuk mengurangi atau menghilangkan angka yang berada di belakang koma, kita gunakan decrease desimal. Nah, coba kita klik 1, 2, sehingga menjadi bilangan bulat. Kalau mau menambahkan koma, kita pakai increase. Nah, ini untuk mengurangi. Nah, itulah anak-anak, bagaimana kita menggunakan Microsoft Excel untuk melakukan operasi dasar matematika. Yang paling kita harus ingat adalah, kita hafal adalah penjumlahan menggunakan plus, pengurangan minus, perkalian menggunakan tanda bintang, terus pembagian menggunakan tanda slash. Sekian, selamat berlatih, semoga bermanfaat. Anak-anak sekalian, semoga pembelajaran tentang operasi dasar matematika pada Microsoft Excel tadi bisa bermanfaat dan mudah kalian pahami dan bisa berguna untuk masa depan kita semuanya, khususnya masa depan kalian dalam menyongsong era pendidikan yang berbasis digital. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat, tetap belajar, tetap berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.